Karyawan wanita hanya tertidur sebentar di ruang penelitian. Namun kursinya ditendang oleh satpam baru di hari pertamanya bekerja. Ia memarahinya karena tidur di tempat kerja saat jam kantor. Katanya pantas saja perusahaan tidak berkembang. Ternyata semua gara-gara beban tak berguna di perusahaan seperti ini. Wanita itu dengan suara dingin mengingatkan bahwa ini adalah area eksperimen penting, bukan wilayah yang boleh diawasi oleh satpam. Ia juga meminta mereka segera pergi. Namun setelah mendengar itu, satpam malah makin menjadi-jadi. Bukan hanya tidak pergi, tapi juga memanggil beberapa rekannya untuk mengepung pintu laboratorium. Alasan satpam baru ini begitu arogan. Karena dia adalah ayah dari sang CEO. Karena bosan di panti jompo, ia meminta anaknya memberinya pekerjaan sebagai satpam di perusahaan. Di saat yang sama, wanita yang merupakan kepala peneliti farmasi perusahaan telah bekerja sepanjang hari dan malam di laboratorium. Karena kelelahan, ia dibantu asistennya untuk istirahat di meja kerjanya. Tak disangka pemandangan ini kebetulan dilihat oleh satpam baru tersebut dan dianggap sebagai tindakan malas dan tidak profesional. Saat sekelompok satpam hendak bertindak kasar padanya, wanita itu langsung mengatakan akan melaporkan hal ini ke CEO. Namun belum selesai bicara, dia sudah ditampar oleh sang satpam yang mengklaim bahwa dirinya adalah ayah dari CEO dan wanita itu hanyalah pekerja biasa, tidak pantas meminta anaknya turun tangan. Setelah itu, ia mencoba membanting wanita itu ke meja, berniat memberinya pelajaran. Tanpa disadari, wanita yang tampak lemah lembut di depannya ini adalah ilmuwan inti yang dulu didatangkan CEO dari luar negeri dengan menjaminkan seluruh harta keluarganya di tengah badai. Dialah yang memimpin proyek inti pengembangan obat kanker. Saat itu semua staf laboratorium mendengar keributan dan langsung datang. Melihat kepala peneliti dikepung, mereka segera melindunginya. Namun malah dimarahi satpam karena dianggap memberontak. Ia bahkan mengancam akan memecat dan mengusir wanita itu dari perusahaan. Asisten yang tak tahan lagi akhirnya maju dan memarahi satpam karena tidak tahu diri. Dia mengatakan bahwa wanita ini adalah ahli pengembangan obat kelas dunia yang dengan susah payah didatangkan oleh CEO. Namun satpam itu tetap tidak peduli. Dengan percaya diri mengatakan tanpa siapapun perusahaan tetap bisa untung. Ia bersikeras bahwa orang-orang seperti peneliti inilah beban perusahaan. Saat itu wanita tersebut dengan tenang mengatakan bahwa proyek berada di tahap krusial. Jika ia pergi, maka seluruh rencana pengembangan obat kanker akan runtuh total. Semua usaha akan sia-sia. Perusahaan pun akan bangkrut dan dilikuidasi. Mendengar itu, satpam langsung naik pitam. Tanpa sengaja ia menekan tombol kebocoran gas klorin. Alarm nyaring langsung menggema di seluruh gedung laboratorium. CEO yang sedang dalam perjalanan dinas langsung berbalik arah menuju perusahaan. Sementara itu, gas klorin menyebar dengan cepat di dalam laboratorium. Semua data penelitian terancam rusak dan hancur. Demi menyelamatkan hasil penelitian, wanita itu tanpa ragu memakai baju pelindung dan masuk ke laboratorium untuk menutup katup. Asisten terus mengingatkannya bahwa saat alarm berbunyi, pintu akan otomatis terkunci. Ia harus keluar sebelum bahaya benar-benar terjadi. Namun satpam yang mendengar hal itu langsung punya niat jahat. Setelah tahu bahwa gas itu bisa mematikan jika terhirup berlebihan, ia langsung menyuruh anak buahnya menutup pintu laboratorium. Dengan senyum sinis, ia mengatakan ini adalah cara membersihkan rintangan bagi anaknya. Orang-orang mencoba menghentikan tapi tak berhasil. Pintu laboratorium akhirnya tertutup. Satpam masih dengan bangga berkata bahwa kecelakaan itu akibat kelalaian wanita tersebut dan tidak ada hubungannya dengan dirinya. Tepat saat itu CEO tiba di lokasi. Namun satpam dengan keras mencegah siapapun bicara. CEO merasa ada yang tidak beres. Ia buru-buru menanyakan keberadaan wanita itu. Detik berikutnya, tangan gemetar dari dalam laboratorium mulai mengetuk-ngetuk kaca dengan keras.